Ya, jadi tadi kita udah nonton film Kingdom Ascent of The North. of the North ya, Iya. of the North. Prequel ternyata dari film seri Kingdom Season Zombie season 1 dari season 1 ya. Jadi kenapa dibikin prequel supaya season 3 aja bisa jelasin. Orang Jurchen pengumpul ginseng mati di dalam hutan. Mati di dalam hutan itu nggak tahu matinya karena apa. Jadi kata si komandan ini bisa memicu perang antara si Joseon sama Pak Jowi ya. Akhirnya si komandan ini pulang ngebawa mayatnya itu dibakar semuanya. Cuman di situ dikasih lihat ini matinya bukan karena kurangi, bukan karena harimau, tapi karena manusia. Anehnya karena manusia ya Pak ya? Iya, karena dia nemuin manik-manik jenderal. Oh iya, manik-manik jenderalnya di situ tuh. Bisa jadi nggak gini si jenderalnya ada di situ karena pas sudah mati aja, tapi ngapain manik-manik Enggak, di situ? memang jenderal yang bunuh. Jenderal yang bunuh ya? Orang-orang rendahan. Ah iya, jadi si komandan ini ngomong sama jenderalnya karena komandannya udah tahu kalau jenderal yang bunuh ngomong, lu kenapa ngebunuh orang-orang Pak Jowi apa? Pak Jowi. Soalnya kalau Pak Jowi itu berkumpul, Joseon akan kalah. Joseon akan kalah. Ada kayak semacam ramalan ya, kalau 10.000 bersatu kalau 1000 orang Joseon bersatu akan kalah. Akhirnya kata jenderalnya, itu orang-orang hina, nggak apa-apa kok dibunuh. Akhirnya si komandan ini kan berpikir ya gimana caranya. Dipanggillah bapaknya si Ashin yang anak kecil tadi. Katanya gini, ada orang-orang Jurchen atau orang Pajowi yang mati 15 orang pengumpul. Orang-orang kamu pengumpul ginseng mati 15 orang di hutan. Kayaknya diburu sama harimau atau dimakan sama harimau. Wah, udah kaget dong. Kamu kumpulin orang deh untuk orang Jurchen ya. Kumpulin orang-orang Jurchen untuk berburu. Sama Pajowi dikumpulin soalnya dia kan kampung lain ya Pak. Untuk berburu harimau tersebut katanya. Sambil si komandannya ini ngambil sesuatu miliknya bapaknya Ashin untuk dijadiin fitnahan, alat fitnah. Akhirnya berburulah mereka ya, kelompok Jurchen sama Pak Jowi itu berburu. Sebelum berburu di kampung Pak Jowi itu ada orang Pak Jowi ya, bilang sama bapaknya, kalau lu bohong lu mati katanya. Terus bapaknya kan, kenapa gue dibilang gitu? Soalnya bapaknya Ashin ini lugu. Sebelum dia berangkat untuk ke kampung Pak Jowi juga dia bilang sama Ashin, kita harus setia sama orang Joseon itu baik sama kita. Itu dibangun banget Pak di ceritanya gitu. Kalau kita nih orang miskin yang dikasih tempat di sini di dekat sungai. Lihat itu gunung tempat nenek moyang kita, tapi dia nggak boleh tinggal di tempat gunung itu lagi karena di gunung itu ada pohon yang mau dikuasain sama Joseon. Nah, habis dia berburu kan di gunung itu dia berburu tuh kelompok Jurchen. Datanglah kelompok Joseon Pak, kata dia gini, kata si kelompok Joseon, itu nggak apa-apa ngakit sama harimau, nggak apa-apa kok. Itu yang bikin gue pertama kali bertanya-tanya, ini pura-pura berburu doang kok. Wah, ngapain pura-pura berburu ya kan? Jadi gini ceritanya, si ini Jurchen sama Pak Jowi, orang-orang masyarakat yang kayak Mongol itu di sini Joseon. Jadi dia kesini. Di sini si Joseon ngelihat langkah kaki harimau ini mendekati si para pemburu. Padahal kalau bunyi-bunyi besi yang diketok-ketokin itu harimau itu menjauh. Wah, dimakan lah ya sama harimau, ancur-ancuran badannya dipotong-potong sama harimau. Termasuk bapaknya si Ashin ini. Bapaknya si Ashin, ternyata bapaknya Ashin belum mati ya. Nah, terus si Joseon ketemu tuh sama Pak Jowi yang rambutnya kayak Manchuria di belakangnya. Entah kenapa tuh, mungkin ada sejarahnya ya. Ketemu, dibunuhlah si harimaunya ini, nyeranglah harimaunya ini, nyerang Pak Jowi. Dibunuh sama si Joseon, komandannya Joseon. Habis dibunuh, si Pak Jowi ini bilang sama dia, orang-orang kami mati mati mana mayatnya, jenazahnya. Terus kata Joseon, orang-orang Pak Jowi itu mati di wilayah Joseon. Jadi kita berhak untuk
berhak untuk membakar atau Oh, apapun jenazah itu katanya. Soalnya dibakar kan. betul. Terus kata dia gini, kenapa kalian ngebunuh kenapa kalian ngebunuh Ngebunuh. orang-orang dari Jurchen, orang-orang dari Pajowi? Bukan orang-orang Joseon kok. Akhirnya dikeluarin tuh barang dari bapaknya si Asin, orang Jurchen. Ini aku temukan ini di tempat 15 orang Jurchen itu Pajowi itu mati, ya kan? Padahal yang ditemukan itu biji dari topinya si Jenderal Joseon. Direkayasa bukti. Direkayasa. Akhirnya ini kan udah nih ya, dia berjalan. Kaget dong orang Pajowi ya. Akhirnya dari situ tuh bapaknya si Asin dibawa Pak, walaupun jenazahnya udah dibuntung-buntung, dibawa sama orang Pajowi ke markasnya. Dan malamnya itu si Jurchen, masyarakatnya itu diserang sama orang Pajowi. Betul. Diserang habis-habisan. Dia digombang sama Joseon. Si Asin kecil lagi ngambil nyari bunga itu untuk obat ibunya. Ditemukanlah di situ ada mayat orang Jurchen yang dipanah, dan panahnya itu sama dengan panah Jenderal Joseon. Jadi di situ dia udah bingung Pak, ini panahnya aneh ya. Tapi pada saat dia dewasa baru tahu, oh ini panahnya orang Joseon gitu. Makanya dia ke dalam kamarnya si komandan ya kan. Nah lanjut yang tadi ya, si Asin lagi kecil ngeliat kampungnya itu dibakar sama orang Bangsa dia sendiri ya. Jurchen sama Pajowi kan kayaknya bersaudara. Akhirnya dia dendam sama Pajowi, dia datang ke perbatasan Joseon tuh yang paling utara, ngomong sama komandannya. Terus komandannya bilang, kamu mau tahu alasannya kenapa bapak kamu dibunuh? Kalau gue bilang, kalau dia bilang, ya saya mau tahu alasannya, dia dibunuh juga. Iya. Akhirnya dia bilang, saya nggak penting alasannya, asalkan kamu mau balasin dendam ayah saya, katanya. Terus si komandannya, yaudah bawa pergi. Akhirnya si Asin dipiara di tempat itu, di tempat selama bertahun-tahun. Iya teh, udah lagi syuting dulu teh. Jadi di si Asin dipiara tuh di tempat Joseon, sebagai peternak ya, pemiara babi di situ sampai dewasa. Cuman yang orang Joseon nggak tahu, si Asin ini punya ambisi untuk balas dendam kepada Pajowi. Jadi dia latihan panah, jadi mata-mata, sambil nyuci baju. Dia nggak tahu tuh orang-orang Joseon. Pas sudah gede 20 tahun, akhirnya dia pulang kan Pak, habis mana atau apa, ketemu sama jenderal itu kan yang tadi gue ceritain tuh. Dia bawa panah yang dia lihat di 15 mayat bangsa Jurchen yang dibunuh. Bukan, dia ngelihat mayat di tempat yang bunga Pak, tempat bunga. Mayat 15 orang. Bukan, dia kan lagi nyari bunga untuk ibunya. Akhirnya ada mayat Jurchen di situ. Ada mayat Jurchen, ada panah yang merahnya. Kok ini panah kok sama yang dia temuin orang Jurchen mati kena panah katanya. Akhirnya dia ke kamar komandan kan. Bener dong, di situ ada konspirasi. Gulungan dibaca. Ada konspirasinya. Nah, mulai saat itu tuh dihabisin semua orang-orang yang ada di benteng itu ya. Benteng Joseon. Dengan cara apa? Dengan cara satu orang dibunuh, terus orang itu dibangkitin jadi zombie dan dilepas untuk memburu orang-orang Joseon lainnya. Nah, kenapa dia bisa tahu cara mengaktifkan si tanaman ini? Dia baca di enkripsi kuno di sebuah goa. Dan tulisan paku gitu, cara ngidupinnya. Benar. Nah, ini yang bikin gue bingung ya, kejadian prolog Kijang makan rumput angkau terus nyerang harimaunya makan Kijang, ya kan? Harimaunya makan Kijang. Harimaunya ini itu zaman dulu atau pada saat si Asin lagi kecil? Soalnya gini, yang bapaknya itu agak rancu Pak, bapaknya itu jadi zombie atau enggak? Soalnya bisa aja kan ambigu, harimau ini jadi zombie atau enggak, ya enggak? Ya kan, soalnya kan itu enkripsi, itu kan tulisan kuno, bisa aja prolognya itu tulisan kuno. Soalnya diiniin sama alasan bapaknya ini nggak jadi zombie walaupun dipiara sama si itu, ya kan. Nah terus lanjut ke cerita si Asin yang udah gede nih ya. Si Asin yang udah gede dibunuh
dibunuh-bunuhin tuh. Jadi bisa jadi itu kayak bentengnya Joseon di bagian utara udah jadi zombie semua gitu. Terus si Asin itu masuk kan pada siang hari ke kamarnya, ke kandang babi. Di situ ada salah satu orang yang belum dibunuh sama dia. Anehnya lagi, orang yang pertama dibunuh sama dia itu kan orang yang setiap hari dari kecil memperkosa dia. Nah, itu kan kalau gue berpikir, ya udah agak gede ya. Gue berpikir kan itu yang dijadiin zombie. Tapi kok pada saat dia masuk lagi siang hari, kok ada di situ gitu kan? Siapa itu? Karena mukanya mungkin mirip banget kalau kita ngeliat. Mungkin ada orang yang ditahan sama dia. Untuk apa ditahan atau untuk apa dibiarin? Kasih tahu manusia jadi manusia. Nah ini nih twist terakhir twist terbesar dia. Sebenarnya twistnya jadi ada dua ya. Twist di mana ada konspirasi, makanya si Asin ini berubah jadi ngebelot. Twist di mana orang tuanya dan keluarganya itu masih berjalan seperti biasa, tapi bentuknya zombie. Itu scene terakhirnya ya. Kalian harus nonton ini di Netflix, Kingdom Ashin of the North. Jadi pada saat masuk tuh kan dia bawa mayatnya kan. Pada saat masuk bawa mayatnya, itu keadaannya masih seperti semula. Orang-orangnya belum pada dibunuhin. Ada adik sama ibunya. Pas masuk, wah lagi ngumpul keluarganya kan, ada bapaknya. Di sini kan bingung ya, logika kita baru bermain. Kan perasaan semuanya tuh pada mati. Terus kameranya muter ke dia. Terus kameranya, pertama ada di depan itunya ada kijang ya. Ada kijang yang bukan nggak dimakan, mati di depan situ. Itu creepy. Terus si Asinnya ngomong gini, percuma ya saya kasih kijang, burung pegar atau apapun, tapi kalian nggak suka. Kan gue bingung, nggak suka maksudnya apa? Terus kamera berbalik, ternyata semua satu desa itu diikat sama dia, di rantai kakinya, diikat dulu lah ya pasti. Diikat, terus dijadiin zombie, dipotong sininya, dimasukin, udah jadi zombie. Jadi si Asin ini nggak mau merasa kesepian, orang-orang kampungnya dan keluarganya tetap hidup dan dia yang kasih makan. Terus soalnya dia ngasih makan gini, oh kalian supaya manusia ya, mulai sekarang saya akan menjamu kalian. Berarti dia nyari manusia tuh. Nah twist yang terbesarnya itu, wah si berat gue yang mau ceritain yang terakhirnya tuh Pak. Jadi dia ini sangat dendam sekali dengan bangsa Joseon dan si Pajowi gitu ya. Sampai akhirnya dia datang ke seorang tabib. Terus dia menceritakan ini ada sebuah tanaman yang kalau dengan ritual tertentu jadi disobek, udah sama orang udah meninggal ya. Orang meninggal dalam 2 jam itu akan bangkit kembali gitu. Nah untuk saat itu si tabibnya langsung teringat rajanya mungkin ya. Nah jadi ini nih yang gua tanya yang permasalahan sama ini adalah scene awal dari season pertama di Kingdom yang menjelaskan keseluruhannya, nyambungnya gimana filmnya si Ashin of the North ini. Kan gue nanya sama abang gue, ini kayak nggak mungkin deh si orang-orang yang jadi zombie di Joseon, bukan desa Pak, di Joseon tuh, di benteng Joseon. Soalnya kan pintunya ditutup sama dia. Terus sudah dibakar semua. Mungkin ada yang hidup atau dibakar semua ya. Jadi nggak mungkin keluar. Soalnya terus gue berpikir lagi kalau yang di season pertama, Kingdom season pertama itu dari zombie rajanya ngegigit asisten tabib ini dibawa ke rumah tabib. Anaknya asisten tabib ini dipotong-potong sama orang situ, pasien situ, terus dikasih makan ke semua pasien. Itu awalnya dari season pertama. Akhirnya gimana cara masukin ceritanya nyambungnya gimana? Si tabibnya ini ke utara ternyata, ke perbatasan perbatasan bukan bentengnya tapi kota perbatasan ya, kota perbatasannya. Tabibnya datang ke situ, akhirnya dia nemuin tabibnya. Ini bunganya nih, bunga ini akan membangkitkan orang mati dalam 2 jam. Tabib lagi mencari solusi dari permasalahan. Dia harus membuat raja tetap hidup, padahal raja udah mati. Kenapa raja harus tetap hidup? Nah itu ada di season 1 kalian harus nonton.
Jadi ini itu sinopsis secara lengkap ya dari Lengkap. film si Kingdom Action. Terus kita mau bicarain soal unsur yang ada. Ini film horor soalnya, unsur di film horornya ini yang paling tinggi menurut gua scary. Iya, Scary ya. Karena adegan thriller yang kejar-kejaran khas entah itu Kingdom, Tren Tubusan atau Rampant, di sini adanya di 20% akhir film. 20% doang ya. Sisanya sebelum sini ngebangun cerita sama ngebangun betapa tragisnya hidup si Asin ini. Gitu dibangun seperti itu supaya Ngebangun cerita. penonton tuh paham banget kenapa dia dendam sekali sampai dia ingin bunuh Joseon sama bangsa Pajowi. ya, Pajowi. Jadi ngebangun awal-awal dan sekitar 80% itu. 80%. Soalnya tadi sedikit banget. 80% Fokusnya sama kisah Asin ini. ngebangun cerita sama ngebangun karakter itu Korea banget ya, ngebangun cerita sama karakter. Pas 20% conclusionnya itu ya, Epic. wah thriller dari Semua zombie. pertanyaan berat gua tentang gimana cara nyatuin Itu spin-off ini ya? sama Itu epilog ya Pak ya? gimana cara nyatuin si spin-off ini sama season 1 udah terjawab kan? Itu di epilog ya? Apa tuh? Tadi si tentang tabib yang tadi Enggak, epilognya tadi yang dia lagi berhadapan sama bangsa Oh Joseon. iya, Pajowi. sama Pajowi. Nah, kalau kita ngebahas tentang epilognya itu, berarti dia dendam sama Pajowi. akan bertempur sama itu di season 3 nanti, dibantuin sama Putra Mahkota ya. Oh jadi gini ya, gimana cara? Gimana zombie masuk ke dalam Jadi gini, gimana dia cara nyerangnya kalau menurut dia kan dia dendam nih sama orang Joseon sama orang Pajowi. Kata si Asin, menurut gua nggak bisa nih nyerang dua-duanya sekaligus. Gua nggak akan dapat dua. Gua dibantu sama zombie aja deh. Jadi dia ngasih bunga itu ke tabib nih, bikin zombie dulu di Joseon. Nah, gua nyerang Pajowi, mana-mana yang Pajowi. Tapi yang gua rasain sih ini scary, terus creepy. Jadi sinematografinya sama dapat. twist. Terakhir banget tapi. Twist, ya. Terakhir Thriller banget. sama twist. Jadi sinematografinya dapat. Oh, Eh, atmosfernya masih dibilang. Atmosfernya dapat. Terus creepy-nya juga dapat ya. Creepy-nya Eh, juga dapat. setelah nonton cukup terpuaskan dengan rasa kangen kita sama Kingdom ya. Iya soalnya season gini. 1-2 itu udah lama banget. Pada saat 2 tahun yang lalu kan? lihat conclusion, oh iya nih ini film zombie nih kejar-kejaran. Pada saat terus terakhir kan gue bertanya-tanya ini gimana nyambunginnya ya, ini gimana nyambunginnya. Nah jadi nyambunginnya dia mau bikin karena ini prequel, dia mau bikin awal banget. Ternyata dia ketemu sama tabib yang membuat Raja Joseon Raja Joseon itu ketemu sama tabib yang membuat Raja Joseon jadi zombie. Terus gua pikir dia akan ketemu sama Putra Mahkota. Gue juga berharap dia ketemu Iya. sih, tapi ternyata memang nanti juga bakal puas di season 3 ya. Nah, mudah-mudahan ya di Kingdom season 3 memang dia juga yang main tuh. Ya, dengan kemunculan ini insya Allah sih mungkin akhir tahun ini mungkin udah ada ya. Ya, Tapi feeling gue sih sebenarnya tahun depan ya. jauh banget 6 bulan lagi. Jadi itu reaksi kita nonton tadi, gimana kengeriannya. Soalnya kita nggak ada jump scare, soalnya di sini nggak ada jump scare, cuma scary doang sama creepy, kita ngeri-ngeri dikit. Dan review dari kita terpuaskan. Sangat Menurut terpuaskan. gua overall ya, sama creepy-creepynya sama atmosfernya Sama twistnya juga 8 lah. 8,5 lah deh. Jadi kalian wajib nonton Kingdom Action Ya, of the walaupun North. kita harus ceritain, kita harus nonton langsung sendiri Ya, supaya bisa untuk ngerasain. nyaksin kengeriannya Jangan lupa di Netflix ya. di Netflix. Di Netflix. Ya ntar kita ketemu lagi dengan film-film dan kita juga mau nge-review film horor secara keseluruhan yang Apa dibuat aja sih? yang dibuat sama Gitu ya. Amerika, Korea, Thailand, Indonesia. Dan kita juga akan Video bahas aja. apa aja sih unsur-unsur yang bisa membuat film horor itu menjadi epic dan keren. Ya, ntar kita ketemu lagi dengan gua Odo Dan gue Rama Sims, di Bagus nonton bareng.